Tera santuy, terasa dekat. Bikin nyaman. Oke. Sekarang gue gantiin ke Aya nih. Biasanya nih kalau bagian ke Aya tuh bagian yang bikin nyaman tuh dia. Sekarang udah nggak ada, kasihan. Oke, gue Bia. Gue Panca. Hari ini kita akan membahas apa sih nih Kak Panca? Kita bahas hal yang ya Kisi-kisi. banyak. Jangan langsung dikasih tahu biar yang di rumah gitu pada penasaran yang lagi nonton. Oke, ini banyak yang ngerasain mungkin ya, apalagi virtual kayak gini gitu ya. Oke, apalagi yang LDR kan kamu mengalami kali ya? Mungkin mengalami banget. Ini ciri-ciri deh, kisi-kisinya hampir banyak orang tuh mengalami. Hampir setiap orang kayaknya. Hampir termasuk mungkin ya, gue apalagi- juga mengalami juga. Kayaknya gue juga nggak ya, tapi mungkin yang di rumah pada kepo apa sih kok hampir setiap orang yang mengalami gitu. Oke, kita tuh kali ini akan membahas tentang toxic relationship. Oke. Nah, dari bacaannya aja udah tulisannya toxic. Toxic itu apa ya, mungkin racun. Toxic relationship itu bisa diartikan mungkin hubungan beracun atau hubungan yang negatif lah ya. Iya. Kayak kalau ngomong toxic relationship ini luas banget sih sebenarnya ya. Luas banget. Mulai dari istilahnya cara-caranya, bukan cara-caranya apa ya, faktor-faktornya, terus dampaknya, penyebabnya, terus toxic itu apa gitu kan. Nah, jadi toxic relationship itu menurut gua nih kayak hubungan yang gak sehat gitu, tapi tetap kita jalanin. Kadang kan gua tuh pernah punya hubungan toxic relationship dan gue juga pernah jadi orang yang toxic. Jadi sebenarnya jadi orang yang gue juga nggak mau jadi orang yang toxic gitu. Apalagi cewek ya, kebanyakan kan yang toxic itu cewek, ya kan? Istilahnya yang larang-larang, yang banyak aturan ini itu, cowoknya kemana-mana harus lapor segala macem. Jadi gue tuh awalnya tipe orang yang santai banget apa kalau dalam berhubungan gitu, apalagi kalau pacaran. Tapi cowok tuh salah ngertiin sikap gue, yang mungkin kalau cowok lain tuh aturannya tuh bersyukur gitu punya gue gue tuh cuek, maksudnya tuh nggak terlalu mikirin cewek lain gitu, nggak mempermasalahkan ada cewek yang follow tuh gue nggak gitu, kayak udah gue percaya sama dia, gue trust sama dia gitu kan. Tapi mungkin karena gue cuek jadinya si cowok ini memanfaatkan, jadi selingkuh. Nah, gara-gara gue diselingkuhin, akhirnya gue tahu dia selingkuh dari gue. Jadinya kan cewek ya yang ngalamin kalau diselingkuhin tuh pasti sakit hati. Iya. Dendam. Trauma. Itu yang jelas tuh 3 kan. Nah, jadi yang ngebuat gue itu kayak apa ya? Jadi di pikiran gue ke distract kalau gue punya hubungan lagi sama cowok, berarti gue nggak boleh cuek. Gue harus was-was, gue harus istilahnya apapun kegiatan cowok gue harus tahu, karena di hubungan gue yang sebelumnya gue diselingkuhin karena gue terlalu cuek, karena gue nggak mentingin apa kegiatan cowok gue segala macam gitu. Padahal di maksud gue cuek itu karena gue dipercaya gitu, kayak lu deh, gue dipercaya sama lu, jadi kan gue nggak mempermasalahkan lu mau kemana, tapi lu kayak memanfaatkan cewek gue cuek, nggak terlalu curigaan sama gue. Kan cowok kebanyakan kayak gitu nggak sih Kak? Iya mungkin. Kayak ceweknya saking terlalu percaya jadi cowoknya yang aneh-aneh gitu. Nah, jadi pas gue punya pacar lagi, gue tuh toxic. Jadi kayak cowok gue mau kemana gue harus tahu, malah bahkan harus Sherlock. Itu kan bahasanya udah toxic banget kan ya Kak? Itu udah terlalu over malah. Iya kan, malah overprotective banget. Itu nggak boleh banget itu seharusnya kan nggak boleh. Seharusnya nggak boleh banget. Gue pun sampai kadang ya, cewek tuh kan suka overthinking. Padahal overthinkingnya itu sama pikirannya dia sendiri yang belum tentu terjadi. Misalnya gue ngebayangin, Kak Panca pasti selingkuh nih dari gue, padahal kan itu pikiran gue aja gitu, nggak beneran lu selingkuh gitu. Iya. Tapi jadinya ntar gue bete, jadinya ntar gue curigaan sama lu, terus jadinya itulah jadinya toksik. Mungkin yang pertama mungkin alasannya karena trauma. Makanya ada yang bilang kalau kita mau memulai hubungan yang baru harus harus selesai dulu sama hubungan masa sebelumnya, harus memaafkan dulu lah kesalahan masa lalunya. Jadi jangan nganggep gara-gara kita diselingkuhin sama masa lalu kita jadi menganggap orang baru pun akan menyelingkuhi kita gitu. Nah, kalau Kak Panca nih, Kak Panca tuh tipe yang toksik apa yang ditoksikin? Toksik pernah, ditoksikin juga pernah. Oke. Yang pertama mungkin toksiknya deh. Kalau toksiknya mungkin itu karena dari trauma ditoksikinnya ya. Oke.
dulu kan emang gue tuh pernah diselingkuhin sama cewek. Gitu ya. Korban selingkuh. Iya, korban selingkuh juga. Terus pas sudah jadi korban nih, terus putus sama cewek gue. Nah, toksiknya gue ini gue jadi pelarian. Gitu. Jadi gue pacaran sama orang baru dan orang barunya itu cuma jadi pelarian gue doang. Biar apa sakit hati gue ini hilang gitu ya. Cuma jadi pelarian doang. Jadi pelarian doang. Seharusnya kan nggak boleh ya. Seharusnya sih nggak boleh. Tapi kebanyakan cowok kayak gitu. Cuman emang udah sakit hati mau gimana lagi kan? Karena tipe cowok tuh ya yang mungkin yang Sobat Besi nonton, cowok itu kayak nggak bisa langsung ngebales, paham gak sih? Iya. Cowok tuh kalau udah disakitin, ya pasti ya cowok juga nggak yang sekuat kita kira apa cewek kira. Ya, cowok juga bisa nangis, cowok juga bisa sakit hati gitu kan. Iya, bahkan juga cowok juga bisa overthinking juga. Cuman kalau cowok itu lebih relax, paham gak sih? Ngejalanin hubungannya tuh lebih relax itu. Mereka curiga ada, tapi lebih ke bawa enjoy aja. Udahlah, gue percaya sama dia. Cowok banyak kan gitu kan, tapi seharusnya gak boleh loh kayak gitu. Tapi kebanyakan cowok karena nggak bisa membalas sakit yang dibuat oleh pacarnya atau pasangannya, jadinya dia ke orang lain. Iya. Seharusnya emang nggak boleh banget. Iya, seharusnya nggak boleh kan. Oke, dari situ terus pernah ditoksikin? Pernah. Contohnya kayak gimana toksiknya? Ya itu masalah gue diselingkuhin. Itu yang pertama. Yang kedua ini mungkin bikin gue rada trauma untuk mulai hubungan ya. Gue udah mulai hubungan kayak udah lebih dari 5 bulan gitu. Dan and then tiba-tiba ada temen gue ngomong kalau pacar gue ini ternyata diam-diam jual diri di belakang gue. What? Bener. Serius. Dia itu jual fakta. diri. Itu fakta. Beneran asli. Gue speechless gak bisa. Makanya kan kalau dulu tuh gue pacaran sama dia. Sorry, itu cewek mantan lu berarti? Yes. Mantan lu lebih tua, seumuran apa gimana? Seumuran. Iya. Oke, terus. Dulu kan kita pacaran ada GPS gitu kan. Kita iya. masang-masang GPS di masing-masing kayak handphone. Mungkin Zenly kali ya. Iya, mungkin Zenly kalau sekarang. Nah, iya. kebetulan emang hampir setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali tuh kadang di rumahnya dia itu pagi-pagi kayak baru 3 jam yang lalu baru tiba di rumah gitu kan. Gue juga pagi-pagi langsung was-was kan. Gitu. Terus akhirnya kita berantem, ada permasalahan, terus akhirnya teman gue ini ngomong ke gue kalau ternyata pacar lo itu diam-diam jual diri. Itu langsung itu lemas banget sih. Lemas banget. Kecewa itu gue langsung nggak mandang orang, nggak mandang siapa-siapa, gue samperin, gue habisin. Siapanya? Mantan gue. Bukan gue habis dalam arti gue tunjuk atau segala macam, enggak. Tapi lebih gue maki-maki, terus gue tampar, udah, gue pulang. Tapi kita nggak bisa ngebenerin juga perilaku mantannya, nggak bisa juga ngebenerin perilaku Kapanca ini. Mungkin ya namanya cowok, istilahnya yang udah tulus gitu kan, terus digituin gitu. Ya wajar sih, maki-maki tuh wajar gitu. Tapi mungkin kalau dia bisa sampai menampar itu kan kecewanya besar gitu kan, pasti kan di saat itu kan kayak gila lu pasti gitu kan. Kayak nggak nyangka banget Kak. Nggak nyangka banget asli. Gue aja ngedenger kayak, soalnya gue biasanya ngedenger ini kayak istilahnya cuma cerita-cerita orang gitu. Ternyata di samping gue mengalaminya sendiri. Wow, kayak oh my god, itu sakit hati banget sih. Itu kecewa banget. Luar biasa banget. Tapi dia mengakui. Dia ngaku. Oh my god. Dia ngaku. Tapi bagusnya sih langsung putus kah? Putus. Alhamdulillah berarti ya masih dikasih jernih bukan pemikiran biasanya kayak gitu, karena sayang udah tahu keburukan pasangannya, maksudnya udah nggak baik hubungannya, tapi udahlah mungkin dia berubah, kebanyakan kayak gitu. Tapi bagus sih kalau ngambil jalur putus kayak gitu, karena kan ya cewek kayak gitu ya nyeremin gitu ya. Maksudnya serem banget. Maksud kita anak baik-baik lah, maksudnya kita meskipun kitanya nggak baik-baik banget pun kita kan bandelnya nggak ke arah sana. Gitu. Ibarat kata kita kan udah hampir setiap harinya ada kan buat dia, tapi tiba-tiba dianya udah ngasih apa yang kita bisa udah, apa yang kita punya udah gitu kan. Berarti tapi tiba-tiba dia begitu kan. Kaget. Bener. Berarti itu hubungan udah lumayan lama. Udah sebelum lebaran lalu putus. Oh my god, baru banget. Jadi itu jadi pelajaran banget sih itu sih. Itu bikin trauma banget sih itu. Bikin banget. Sumpah. Yang awalnya gue tuh paling nggak bisa benci sama orang awalnya. Yes. Terus tiba-tiba entah kenapa tuh gue benci sama dia sekarang.
pastilah kayak gitu mah. Tapi ya nanti kan mungkin itu masih sama-sama apa ya, punya sakit hati yang gede, maksudnya belum bisa ngemaafin bener-bener lah gitu. Tapi kan nanti kalau berjalannya waktu pasti ya udahlah, dia udah masa lalu gue, ya udah maafin ya, doain aja dia cepet berubah. Jangan kayak gitu kan, kasihan pasangan barunya kan. Mungkin sekarang juga gue lebih ya udah gue doain yang terbaik aja gitu. Gue juga lebih hati-hati untuk milih orang juga. Ya buat sobat BSI juga kalau mau milih pacar hati-hati. Iya, jangan cuma dilihat tampang. Iya, jangan lihat tampang, jangan lihat duit. Karena hati-hati. kita banyak banget yang kita lihat, dia mah pendiam, aslinya lebih kita kacau dari kita loh. Iya. Kebanyakan tuh kayak gitu, banyak yang manipulatif banget zaman sekarang gitu. Nah kalau toxic relationship, gue tuh mau cerita lagi nih. Gue orangnya toxic gitu, tapi alhamdulillahnya gue punya pasangan yang ngobrol di saat sikap gue udah terlalu toksik gitu ya, kayak gue curigaan, kayak gue kemana-mana harus Sherlock, dia tuh kayak ngobrol gitu ke gue, aku tuh kesini, kamu tuh nggak boleh mikirin. Jadi gue tuh tipe orang kalau lu maki-maki, gue malah tambah berontak. Tapi kalau lu kasih tahu gue pelan-pelan, lu jelasin gue, aku sayang kamu kok, nggak bakal gini, gue lebih terima kayak gitu. Akhirnya mulai dari situ gue belajar, oh iya ya, gue tuh harus percaya dia loh. Oh iya ya, apa yang gue pikirin selama ini tuh nggak benar, cuman kayak overthinking gue aja gitu. Terus oh iya ya, kasihan selama ini dia yang gue toksikin kan pasti apa ya, kalau orang yang ditoksikin itu nggak bahagia. Kayak jadi kalau mau kemana-mana mau bilang takut, pasti kan kayak gitu ya. Gue tuh ngalamin semua gitu. Pikirannya juga kemana-mana. Nah, tapi karena gue dijelasin baik-baik, pelan-pelan, jadi kayak gue lebih ngerti gitu. Jadi sekarang oh iya, kalau gue penting buat dia, kalau dia gue prioritasnya dia, pasti dia ngabarin udah sampai mau jalan atau dia lagi sama siapa aja. Alhamdulillahnya kalau dia ngepap ya udahlah, itu alhamdulillah, berarti dia masih mentingin gue. Ya kalau dia nggak ngabarin gue, dia nggak ngabarin, istilahnya nggak ngabarin ya berarti kan kita udah tahu kita bukan prioritasnya gitu aja. Jadi menurut gue juga sekarang toksik tuh nggak penting sih. Kayak ya udah, dia kan bukan anak lu, bukan laki lu gitu, baru pacaran gitu kan, ngapain kita sampai jaga kayak gitunya banget. Karena emang kalau emang niatnya mau selingkuh mah selingkuh, meskipun dia saya, kalau emang dia niatnya selingkuh mah selingkuh gitu. Nah udah bahas toxic nih Kak, abis ini kita mau bahas apa sih? Kita bahas ciri-ciri toxic relationship. Oke, berarti toxic itu banyak banget sih ciri-cirinya. Banyak banget. Mulai dari yang pertama nih, ada selalu dikontrol sama pasangan. Nah tadi gue bilang toksik itu sebenarnya ada dua penyebabnya. Yang pertama mungkin trauma dia sama pasangan masa lalunya. Yang kedua itu dia terlalu apa ya? Terlalu overthinking sih. Overthinking, terus terlalu sayang atau cinta, jadinya tuh pengen memiliki. Iya. Paham nggak? Lebih pengen lu tuh jadinya ada buat gue aja. Iya. Gitu. Jadinya gue rasa pengen gue memiliki pasangan tuh kayak gede gitu. Iya. Padahal kan ya kita baru pacaran, that's it gitu kan, kecuali kita udah nikah gitu. Jadi selalu dikontrol pasangan, mulai dari kayak tadi mau pergi atau mau main jadi susah sama temen, jadinya ujung-ujungnya bohong ya kan. Bilangnya tidur, taunya nongkrong, kan banyak waktu kan. Pasti yang cowok-cowok nih ngerasain nih kan, kayak aduh gue punya pacar kok kayaknya ini banget ya, toksik banget ya. Tapi kalau kitanya sayang ya nggak usah ditinggalin, omongin baik-baik gitu. Nggak semuanya yang di dalam hubungan toksik harus putus, menurut gue ya. Gak seharusnya. Selagi bisa diperbaiki ya kita perbaiki. Nah kalau sama-sama sayang kan pasti mau jadi lebih baik, bukan jadi lebih buruk gitu. Nah yang kedua itu ada apa? Sulit menjadi diri sendiri. Oke. Kak, yang gak alami itu kayak di toksik itu emang bener ya, kayak sulit menjadi diri sendiri gitu? Iya. Lebih ya tiap hari tuh ada aja pikiran yang nggak jelas masuk ke otak. Mau nanya, kalau kan cowok nih, gue cewek nih. Iya. Kalau gue cewek, kalau misalnya suka curigaan deh, misalnya kamu kemarin sama siapa, kayak gitu-gitu, ngeganggu gak sih aktivitas lu gitu? Ngeganggu. Buat cowok itu mengganggu ya? Mengganggu, apalagi kalau posisi guanya tuh lagi capek. Itu benar-benar ngeganggu banget. Kalau gue tipikal orang, kalau gue udah capek atau lagi capek, mending gak usah diganggu dulu. Mending stop dulu sejam 2 jam baru lu ganggu. Kalau gue kayak gitu. Kalau cowok kebanyakan kayak gitu, hampir lah. Tapi kalau cewek ya, kalau cewek nih, pikiran gue lagi nih, kalau cewek digituin kita malah mikirnya kemana-mana tau. Kayak, kok dia nggak ngubungin gue sih? Padahal kan istilahnya cowoknya istirahat. Tapi cewek tuh pikirannya kemana-mana. Ya, jadi
ya balik lagi sih, jangan terlalu overthinking, jangan pikir macam-macam. Ya berarti kalau lu cowoknya capek habis kerja mungkin atau habis nongkrong kan pasti capek. Iya, Ya kalau dia pasti istirahat ya nggak apa-apa gitu, jangan yang mikir kemana-mana gitu. Nah yang ketiga itu ada selalu dicurigai atau dikekang. Dicurigai itu udah pasti ya, kayak jadinya nggak dipercaya gitu. Kita mau ngomong jujur pun kalau di otaknya dia bohong, ya bohong gitu, udah ke distract bohong gitu, udah ke distract, ini orang nggak bakal jujur, padahal yang mereka omongin tuh bener, pasangan kita yang ngomong tuh bener gitu. Makanya kadang cowok tuh suka capek sama cewek, gue udah jujur aja nggak dipercaya. Iya Ya kan? Apalagi yang dikekang gitu ya, kemana-mana nggak boleh, kemana-mana nggak boleh. Cowok tuh suka nggak sih dikekang? Nggak suka. Apa mungkin dikekangnya dengan cara-cara tertentu, mungkin kayak jam 10 pulang ya sayang, mungkin kalau kayak gitu lebih enak. Soalnya dulu gue pernah dapat orang, ya pasangan, dia tuh bener-bener ngekang gue banget. Gue sampai ketemu temen gue aja pun nggak boleh. Jadi waktu gue tuh cuman buat dia di rumah, sama mungkin buat kerja, udah. Jadi istilahnya kita nggak boleh refresh otak, nggak boleh refresh banget. Punya temen tuh nggak boleh. Padahal kita kan punya temen, kita kan pasti pengen lah ketemu sama teman, gitu kan, relasi. Meskipun seminggu sekali, kan pasti lebih seringan sama pacar. Meskipun kalau cuma 2 jam 3 jam, ya apalagi kan sobat besi banyak nih mahasiswa kan. Nah kerja kelompok kan banyak tuh ketemu sama temen kan. Nah gitu kita kan wajib banget kan. Wajib lah. Nah. Jadi kan udahlah capek sama kerjaan, udahlah capek sama kuliahan, ya ketemu pacar pun kadang cukup bikin setiap malam bete, minggu. kan. Kan masa gue refresh, gue nyenengin diri sendiri gue nggak boleh, masa gue nyenengin diri sendiri gue masih diatur, istilahnya lu nggak nafkahin gue, lu nggak ngelahirin gue, nyokap gue aja nggak pernah ngelarang gue, kayak gitu tuh. Tapi ya balik lagi itu sebenarnya masih bisa diomongin ya, kayak gitu-gitu. Masih bisa diomongin. Tapi kalau ceweknya emang toksik dan gak mau berubah, ya sama aja sih. Malah bilang gue emang orangnya kayak gini, gue juga nggak mau kayak gini. Sebenarnya kan itu balik lagi gitu, bisa kok lo ubah, asal jangan terlalu negatif thinking. Tapi itu tergantung mindset kak, karena kan sekarang banyak cewek itu kayak ngomong, gue tuh emang orangnya kayak gini, gue tuh zodiaknya ini, ya emang tipikal seperti ini gitu kan. Sekarang tuh banyak banget yang apa ya, yang terlalu percaya banget sama zodiak gitu, lebih nggak punya pendirian. Jadi sikap jeleknya dia tuh ditimbalin ke zodiak. Ke zodiak gitu. Zodiak itu, tapi kan nggak semua zodiak gitu. Nggak semua kayak gitu. Iya. Kadang ada juga kita saking suka baca zodiak, gue pun suka nih, gue suka baca zodiak, tapi gue tuh sukanya yang ambil positifnya aja. Kan di zodiak tuh suka ada yang bulan ini misalnya. Pasanganmu bla 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 bla, ya gue kadang kalau lagi baca ya udah aminin aja yang baiknya. Kalau misalnya di situ ramalannya amit-amit pasanganmu akan selingkuh, ya nggak usah gitu. Kalau nggak usah dibaca, dia langsung gitu, udah langsung bodo amatin lah gitu kayak ya, gitu aja. Jadi tapi kebanyakan tuh cewek kayak gitu, cewek tuh gampang ke distract loh, ngeliat TikTok deh, gampangnya ngeliat TikTok itu kan video dari mana aja. Suka kita ada di FYP kita cewek yang diselingkuhin, itu tuh cewek langsung tiba-tiba bete sama cowoknya, ada yang tiba-tiba curiga sama cowoknya, padahal kita nggak kenal itu cewek yang diselingkuhin yang di TikTok. Tapi kalau kita pas nonton kayak, aduh gue takut gitu, kayak langsung apa ya, kayak ketakutannya gede banget gitu. Cuman gara-gara dari video-video TikTok, terus yang Instagram, kadang ada juga di Instagram ya, kalau kita ingin ngepost Instagram pasti maunya yang seneng-seneng gak sih? Iya pasti. Kalau kita mau pasangan kita malam mingguan, pengennya ngepostnya foto pacar lah, intinya gitu. Nah kalau ada teman kita misalnya yang nggak cara membanggakan hubungannya nggak di snapgramin, kan kita suka iri gak sih? Iri banget. Kan ada yang kayak gitu ya, kayak kamu kok nggak kayak dia sih? Dia suka ngepost ceweknya, dia suka ngepost cowoknya, kok kamu nggak pernah ngepost aku? Tapi gue iri sih ada, cuman lu kalau mau ngepost sama pasangan yang nggak selalu ngepost aja gitu, hal-hal tertentu aja. Iya, kalau gue ya gue tuh nggak terlalu cuek. Kalau sekarang ya, gue tuh sekarang tuh apa gue teliti gitu. Dan tipe cowok gue tuh cuek abis. Tapi alhamdulillahnya gue nggak pernah jadinya yang berharap, karena gue tahu cowok gue cuek dan nggak bisa kalau kita kodein, kalau cowok lain mungkin langsung peka, aku pengen coklat, besok beliin coklat. Cowok gue tuh nggak bisa, meskipun gue udah ngomong di depan mata aku pengen coklat, dong nggak akan dikasih. Jadi istilahnya gue cuma nunggu dia aja sendiri yang pengen. Jadi kata dia gini, aku mah kalau mau ngepost di hari istilahnya kayak di hari-hari
tertentu aja, kayak misalnya kita lagi mensif atau kita lagi liburan. Jadi nggak yang setiap hari harus ngepost kata dia. Bukan berarti aku nggak bangga, tapi aku lebih mau ke yang hari-hari yang bikin kita seneng aja ya, kata bikin kita dia. Senang. Ya tapi gue mikir, iya juga ya, kalau gue bikin snapgram sama dia mulu, apa nggak enak gitu kan? Iya. Terus dinilai orang bucin zaman sekarang. Padahal pokoknya kalau kita nggak suka gitu kan, di ngelihat teman kita sayang gitu sama ceweknya, lebih mentingin ceweknya, dibilangnya bucin. Padahal kan, ih nggak apa-apa kali Kak bucin gitu kan? Ya berarti sih. Dia menyayangi ceweknya tulus ya kan? Iya. Apa adanya, dia lagi seneng pacaran. Tapi kadang teman-temannya kalau yang iri, bucin banget lu, apa-apa lapor sama cewek lu. Nah kayak gue tuh males kalau ada teman-teman cowok gue yang kayak gitu kayak pengaruh buruk jatuhnya. Jadi yang cowok gue yang tadinya santai, it's okay, ngejalanin sama gue, jadi yang sekarang tuh jadi yang terpaku sama temen gitu. Gue takut dikatain temen gue bucin, gue takut dikatain temen gue apalah segala macam. Nah kayak gitu tuh nggak usah dipikirin sebenarnya kata-kata orang. Oke, itu yang masalah curiga sama kekang. Nah langsung yang bawahnya yaitu sering bohong. Pernah dong, tadi udah dibilang kan. Udah. Mulai dari ya kasihan banget. Gitu Pak, sampai detik ini kayak masih jauh gitu. Kayak nggak nyangka, udahlah baru kejadiannya berarti kan? Udah. Nggak baru-baru banget sih, maksudnya. Berjalannya hubungan itu hampir setahun. Wow, itu lama loh. Iya, hampir 1 tahun ngejalanin. Berarti selama dari hubungan kalian misalnya dari awal bulan itu udah ketahuan? Dia udah seperti itu? Mungkin udah seperti itu. Mungkin ya, kadang nggak mungkin dadakan ya. Nggak mungkin dadakan. Alasannya dia apa sih? Kurang tahu. Bisa sampai bohong? Kurang tahu. Nggak nanya penyebabnya apa? Nggak nanya penyebabnya apa sih, kayak pas tahu langsung emosi, ya udah langsung timpalin emosi aja. Oke. Nah yang terakhir itu ada menerima kekerasan fisik. Kalau ngomongin toxic relationship itu luas banget. Contohnya mulai dari toxic itu macam-macam ya. Yeah. Toxicnya tuh mulai dari kita dikekang, kita dikontrol pasangan, mulai dari terus kita nggak bisa menjaga diri sendiri, menjadi diri sendiri. Yang terakhir itu yang paling parah sih menurut gua, kayak mengalami kekerasan fisik gitu dari pacarnya. Kalau ngomongin ini ya, ngomongin kekerasan fisik, gua tuh pernah mengalaminya. Jadi gua di gua SMA, kebetulan itu kalau nggak salah kelas 2 SMA, berarti 2 SMA tuh masih cinta monyet nih sobat besi, kayak baru tahu itu cinta, kayak masih labil banget. Iya, mungkin SMP mah masih buta gitu. Kalau SMA kan udah benar-benar kayak baru mau berpikir, oh iya ini orang baik gini-gini, maksudnya lebih agak dewasa kayak gitu. Jadi gue di kelas 2 SMA gue pacaran sama seseorang. Nah dan itu gue udah berjalan sama dia tuh setahunan. Oh, udah lumayan lama. Udah alhamdulillahnya gue tuh pacaran gak pernah sebentar. Paling sebentar itu paling 9 bulan. Oh, berarti gue termasuk yang paling bentar mungkin ya. Gue pernah ngalamin itu benar-benar bentar banget. Seriously? 6 jam. Hah? Oh my god, itu pacaran apa check-in? 6 jam doang. Cuman 6 jam. Itu masih SMP sih. Oke. Masih buta-butanya. Jadi pas gue kelas 2 SMA itu gue ngalamin kekerasan. Jadi waktu saat itu gue pulang sekolah nih. Iya. Pulang sekolah dari SMA. Gue biasanya tuh karena rumah cowok gue deket dari sekolah SMA gue, jadi gue tuh suka mampir ke rumahnya gitu. Entah makan siang, entah duduk dulu ngaso ya, namanya capek kan, baru pulang. Nah tiba-tiba si cowok mantan gue ini nggak tahu kenapa, apa karena sikon dia tuh ngajakin gue yang enggak deh intinya. Ya sobat besi tau lah ngajakin yang enggaknya gimana gitu lah. Di situ kan gue masih kelas 2 SMA, kayak diri gue kayak apa sih gitu. Kayak gue menolak gitu, gue nggak mau gitu. Akhirnya gue menolak, gue bilang gue nggak mau, gue bilang gitu. Nah akhirnya si cowok mantan gue ini marah. Mungkin karena gue nggak ngerti, marah karena gue nolak atau nggak ngerti, pokoknya gue tolak. Akhirnya dia marah, terus gue dijedotin. Itu posisinya itu di rumahnya dia, tapi emang kosong rumahnya dia, makanya mungkin dia ngajak yang enggak dijedotin kepala gue, terus sampai dijambak gitu. Terus
kalau cewek di posisi itu jarang yang bisa ngelawan, makanya suka ada kita lihat di berita cewek udah diperkosa sama orang cuma diem aja, karena emang cewek tuh kalau udah digituin nggak bisa ngelawan, nggak tahu kenapa, padahal seharusnya kita bisa aja ngelawan gitu, kita tampar, kita tonjok gitu, tapi di posisinya di saat itu gue cuma diem dijambak, terus dijedotin, terus gue nangis. Ya namanya cewek ya, kalau kesel, sakit hati atau cewek nangis kan, pasti langsung nangis. Dibanding kita ngebales perlakuan pasangan kita gitu kan. Di situ gue cuma nangis, gue bilang terus gue langsung teriak, nggak teriak, gue langsung bilang mau pulang sambil nangis itu, gue inget banget sampai sekarang, bikin diri gue trauma gitu. Terus gue bilang mau pulang, gue bilang gitu. Terus akhirnya si cowok langsung lepas, tadi dia jambak gue, dia lepas, terus akhirnya dia diem, mungkin dia mikir apa yang dia lakuin itu salah banget ya sobat BSI, itu nggak boleh tuh kayak gitu, itu contoh aja. Jadi akhirnya di situ pun gue diem karena gue shock, ternyata cowok yang udah sama gue hampir setahun begitu gitu sama gue, padahal kita selama berjalan itu nggak pernah dia kasar sama gue. Akhirnya dia minta maaf, dia bilang kesel soalnya karena gue nolak, kesel karena apa nggak ngerti, pokoknya dia cuma jelasin dia kesel karena gue nolak gitu. Ya jelas dong, masih 2 SMA diajak kayak aneh, mana ada lah kita kepikiran buat yang aneh, meskipun mungkin sobat BSI ada yang mau ya, tapi di posisi gue di saat itu gue nggak mau gitu. Akhirnya gue cuma bisa nangis, terus gue udah ngirim pulang, akhirnya gue putusin. Kayak gue bilang, ini hubungan yang gak sehat nih, dia udah sekali berani main tangan, berarti ke depannya pasti dia akan begitu lagi. Dan dia sekali udah ngajakin gue yang aneh-aneh, berarti dia tuh gak sayang sama gue dengan tulus. Iya benar. Berarti mungkin dia sayang karena body gue, mungkin dia sayang sama gue karena fisik gue lah, intinya gitu. Jadi gue karena putusin. Kan emang seharusnya kalau kita pacaran nih kayak kalau misalkan belum ada kata ijab kabul, seharusnya jangan boleh yang enggak dulu. Iya, seharusnya seperti tapi kan itu ya. Pilihan, apalagi sekarang tahun 2021 kita lihat aja penginapan kayak yang si merah lah udah ada di mana-mana. Si merah gitu. Dan si biru. Si biru itu apa ya? Si biru yang di Pancoran. Aku tidak tahu itu. Aku benar tidak tahu. Pokoknya ada gitu kan. Yang saya sih lebih tahu yang merah ya. Jadi kan maksudnya kita lihat aja itu penginapan seperti itu aja udah banyak, yang otomatis peminatnya banyak gak sih? Banyak. Otomatis kan, karena berarti cabangnya banyak, berarti peminatnya juga banyak gitu. Nah zaman sekarang sih nggak bisa disalahin juga ya, karena kan itu pasti balik lagi ke kemauan masing-masing gak sih? Balik lagi ke diri sendiri. Iya. Kalau kita nggak mau kayak gue tadi bisa nolak gitu. Iya. Kalau emang kitanya mau, ya it's okay, itu pilihan lu. Tapi kalau nanti kalau kita lakuin kan pasti ada resikonya. Ada risiko dan juga ada penyesalannya juga. Itu kan yang harus kita hindari. Harus banget dihindari. Dan amit-amit kalau terjadi yang tidak diinginkan, kita harus sudah siap. Iya kan, harus apa gitu kan. Apalagi kan zaman sekarang nih kayak banyak banget yang nikah muda tuh kan karena pergaulan tragedi ya. Iya, karena tragedi yang fatal ya. Iya. Itu banyak banget kan. Iya sih benar. Pokoknya jangan sampai lah kita kayak gitu. Kita harus tahu batasannya pacaran tuh gimana, apa yang nggak boleh tidak dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Iya benar juga. Nah kita udah membahas tuh kan. Selanjutnya kita akan membahas bahaya toxic relationship. Kayaknya bahaya banget. Bahaya banget sih aturan. Yang pertama itu merusak fisik dan mental. Balik lagi kan. Tadi kakak dia kayak tadi sampai trauma. Itu kan berarti kan merusak apa ya? Psikis kita. Iya, merusak psikis. Iya kan, kayak yang tadinya kita nggak punya dendam atau trauma jadi punya. Yang tadinya hatinya sehat aja jadi luka. Kan yang tadinya hatinya bersih jadi busuk. Yang tadinya kita nggak pernah berpikir untuk balas dendam, sekarang jadi apa-apa. Dendam gitu. Kan kayak gitu udah merusak fisik ke mental banget. Yang tadinya gue dulu bisa enjoy ya sama hidup gue, kok sekarang gue jadi takutan ya. Nah kayak gitu tuh. Nah yang kedua itu ada tidak mencintai diri sendiri. Nah kayak gitu kan kalau di toxic relationship kita kan harus mengikuti apa yang pasangan kita bilang, apa yang pasangan kita suruh gitu kan. Jadi kita tuh jarang banget ya di dalam toxic relationship itu menjadi diri sendiri, itu jarang sih. Pasti kita tuh ngikutin kemauannya pasangan gak boleh kita main, pasti kita ikutin. Pasangan gak boleh kita pakai baju terbuka, kita ikutin. Yang simpelnya gitu deh. Jadi kan kita nggak mencintai diri sendiri, padahal kalau kita mau bahagia kita harus mencintai diri sendiri dulu gitu kan. Nah oke. Yang ketiga itu ada doktrin yang membenarkan kekerasan. Nah
kayak tadi gue yang gue ngalamin, padahal kan seharusnya kekerasan itu nggak boleh, tapi karena kita mengalami, di otak kita tuh kayak it's okay, gue diginiin it's okay gitu, kayak gue dipukulin, gue ditonjok, gue dijambak gitu, nggak apa-apa, padahal itu tuh nggak boleh. Jadi diri kita tuh kedoktrin gitu, kayak nggak apa-apa kok, gue diginiin nggak apa-apa kok, nah itu harus dihilangin gitu, mau diapain tuh nggak boleh gitu kan. Yang terakhir itu mencelakai orang terdekat. Jadi di toksik ini kita suka lihat di saat kita punya hubungan, misalnya saya pacaran sama kakak, saya minta putus nih, dan kakak nggak terima saya minta putus. Jadi mungkin di dalam hubungan kita ini udah nggak sehat, misalnya kita sudah melakukan hubungan seks atau dan lain-lain. Jadi kakak kan itu bisa menjadi ancaman kan buat kakak, tidak biar saya nggak ninggalin kakak gitu. Jadi kan kakak bisa ngancem saya, terus kakak bisa ngancem teman-teman saya, ya kan kadang. Nah itu tuh kadang juga kita bisa mencelakai orang terdekat kita. Kita juga bisa mencelakai sahabat kita sendiri juga loh. Iya sih. Contohnya misalkan kita nggak terima nih, kita kan nggak terima, terus tiba-tiba kita kayak kabur atau misalkan kita mabuk atau kayak gimana. Itu banget sih, apalagi itu kan, anak-anak Jaksel tuh. Itu kan kayak gitu merepotkan sahabat-sahabat kita yang tadinya sahabat kita lagi istirahat, lagi tidur, tiba-tiba langsung ke rumah, atau tiba-tiba nyari kita gitu. Galau dikit, putus dikit, mabok. Kan sekarang mah kayak gitu. Banyak banget. Pokoknya stres dikit mabok, galau dikit mabok, putus dikit mabok. Ada masalah dikit mabok. Udah gitu mending kalau maboknya cuma pusing tidur nggak ngerepotin. Ini yang udahlah teriak-teriakan, yang udahlah nangis, yang udahlah kagak jelas bentukannya tuh, kadang kan kayak gitu ya. Itu kan ngerepotin ya. Kadang mungkin suka muntah-muntah. Nah itu dia, udah kagak mau baju ganti ya kan. Kan mau pulang bingung. Kayak ngerepotin banget ya. Pas itu kan kalau mau izin mabuk nggak mungkin kita jujur, "Mah, Pak, aku galau, aku mau mabok." Kan nggak mungkin, nggak bakal dibolehin juga. Pasti kita bilang, "Mah, aku mau nginep di rumah temen." Pasti kayak gitu. Alasannya sih gitu nih. Nah itu tuh nggak boleh tuh kayak alasannya gitu. sih kerja kelompok. Alasannya. Apalagi yang anak-anak kuliah nih, otak-otak buat bohongnya kayaknya udah banyak ya. Alasannya tuh udah disiapin deh. Besok gue mau ke Holy Wing, bohongnya apa ya? Pasti kayak gitu. Karena kan nggak boleh. Nah selanjutnya kita akan membahas cara mencegah toxic relationship. Oke, ini cara mencegahnya ya. Mencegahnya kak. Mungkin ya kalau misalkan kita pacaran nih ya, kita udah punya problem atau kita udah nggak sehat gitu ya. Seharusnya kita ketemu nih sama pasangan kita. Nah kita quality time. Kita omongin di situ kekurangan kita apa, kesalahan kita apa, yang harus diperbaiki seperti apa dan harus dibuang tuh seperti apa gitu. Iya sih benar sih. Jadi kayak karena banyak banget kita udah misalnya jarang ketemu kan otomatis jadi menimbulkan masalah nggak sih, kayak jadinya berantem gitu. Jadi sekalinya bertemu nggak ngemanfaatin waktu untuk ngobrol. Iya, jadi malah berantem. Terus ada juga yang ketemu malah jadinya main HP masing-masing. Gue kedek banget sih kayak gitu sih. Gue tipe orang yang quality time. Kalau gue ketemu pacar, ya lu harus bareng gue, HP lu taruh dulu. Gue tipe kayak gitu. Ntar nanti kalau lu udah pulang lu mau main HP sampai lu begadang terserah. Tapi di saat lu sama gue, ya HP lu taruh, gue bilang. Karena kan lu main udah sama teman-teman lu. Masa waktu main sama gue masih ngurusin temen lu? Nah gue nggak mau kayak gitu. Jadi harus quality time sih gue si orangnya. Nah selanjutnya itu ada hubungan didasarkan pada rasa cinta dan saling percaya. Nah di toxic itu kan berarti kan nggak ada rasa percaya sih mungkin ada, cuman terlalu berlebihan percayanya. Dan terus kalau mereka curigaan, mereka ngomongnya karena aku sayang. Iya kan, aku tuh begini karena aku sayang sama kamu, karena aku cinta sama kamu, padahal kan empret ya kan. Makanya jangan semuanya dimanipulatif jadi karena kita sayang. Enggak, kalau kita sayang justru kita harus percaya apa yang dia lakuin support gitu. Dia kerja ya support, dia ngapain ya support gitu. Dan terus harus apa ya? Harus positive thinking sih, lebih tepatnya. Kita kan masih pacaran, intinya gini deh, mikirnya gini. Kita belum nikah nih. Iya, jadi santai aja bro. Santai aja, nggak usah terlalu negatif thinking. Nggak usah. Kalau kita kadang nih kan pacaran zaman sekarang udah memikirkan ke depan ya. Kadang udah sampai mau ngomongin, mungkin sobat besi yang udah kuliah pasti kalau lagi pacaran ngomonginnya udah menuju ke mau nikah. Itu pasti banget, dan gue pun pernah mengalami itu gitu, nggak munafik gitu kan. Kadang yang omongan kayak gitu tuh bikin kita berharap jauh kak sebenarnya. Jadinya kita, oh berarti dia harus sama gue sampai gue nikah gitu. Padahal kan itu kan cuma omongan-omongan imajinasi sih menurut gue ya. Padahal kan kita jodoh nggak ada yang tahu ya kayak. Siapa tahu kita pacaran sekarang, tapi kita pas nikah sama mantannya kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Jadinya menurut gue apa ya? Yang ketiga itu santai. Cara mencegahnya tuh menjalani hubungan tuh dengan santai.
jangan jadinya ketakutan lah, nggak usah lah. Jadi mendingan kalau apa-apa takut gak usah pacaran. Iya, gitu kalau menurut gue ya. Kalau lu masih toksik, kalau lu masih belum bisa nerima sikap pasangan lu yang cuek, yang apa, nggak usah pacaran gitu. Mendingan teman-teman deket aja kayak gitu. Dan santai ya, jalanin hubungannya tuh santai. Jangan yang harus terpaku, oke, dia udah pacaran sama gue, berarti dia harus nikah sama gue. Jadi nggak boleh kayak gitu ya. Itu santai aja, santai. Nah, yang terakhir itu menghargai privasi, Kak. Oh iya, ya lebih kayak jangan ya. Apa? Kita punya Kak, sosmed ya, Kak, cowok, iya. Kita punya sosmed ya lebih. Ya udah, sosmed punya kita aja. Nggak perlu. Tukeran IG. Iya, ya? Tukeran Instagram atau tukeran apa atau WhatsApp kita disadap itu nggak boleh sekali. Sorry, jadi apa tahap? Privacy kan. Itu menurut gue itu udah toksik banget sih, KP. Kalau ada sih teman gue sampai yang WhatsApp-nya disadap kayak gitu, kayak wow gitu kan. Ya pokoknya hargai privasi masing-masing. Seenggaknya udah lu kasih kepercayaan ke dia, jangan ngekang, jangan jadi orang toksik gitu ya. Pokoknya pacaran yang sehat yang membawa kita ke arah yang lebih baik, tapi bukan membawa kita ke arah lebih buruk. Kalau dia tahu dia buruk, gak usah mikir lagi ntar dia berubah, gak usah, langsung tinggalin aja. Putusin aja, langsung tinggalin aja. Pasti ada yang gantinya lebih baik kok, intinya gitu aja. Gak usah lah toksik ngelarang ini itu, malah bikin penat. Cewek tuh kayak gitu malah nangis, apa udah gak usah. Yang penting sobat biasa ingat aja, orang baik pasti ketemunya yang baik. Itu dia. Gak mungkin namanya jahat, bener gak? Jadi kalau mungkin kita belum ketemu orang yang baik karena kitanya belum baik, gitu aja gitu. Maka kita harus ubah dulu diri kita yang baik biar ketemu nanti sama pasangan yang baik. Yang baik juga pastinya. Kayak gitu. Nah, kayaknya tuh udah luas banget ya kita bahasnya ya, dari mulai membahas toksik, ciri-cirinya, bahayanya toksik, udah semua udah komplit. Nah, jadi sobat Besi kalau udah tahu nih ciri-cirinya apa menurut, jadi pasangan gue toksik nih, jadi kita omongin aja gitu, jangan jadi pada diem-diem. Kita jadi quality time aja, gitu. Terus juga kalau yang belum punya pasangan lebih pilih pasangan hati juga ya sobat biasa. Kayaknya cukup ya segitu dulu ya biar nggak bosan gitu kan. Gue Bia, gue Panca, di Teras Santuy terasa dekat, bikin nyaman.